Yes, welcome back to Atau Lama bersama saya Dewi Koto in the channel of the CG in the Jakarta. Kare. Woi, mantap. And please welcome Mak Cia. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Mantap. Mak Cia adalah sebagai pengusaha restoran Padang yang berada di Kalibata City. Jadi di situ nasi Padang, Ada sate Padang, ada soto Padang, sarapan Padang, segala macam. Teh talur tinggal ada. Teh talur pasti lengkap. Itu menu wajib dah. Snack-snacknya dah yang dari kampung gitu. Ada salah lawak bagai lai bubuah kampiun, lai lopis, katupe gulai paku, katupe tunjang, lengkap serius. Tapi selera mendangan. Oke, sana mungkin untuk sana-sana dari daerah Kau Jakarta mah juga udah. Kau Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Kalibata, mungkin dah siang juga ada Macia kau lain dan lah teruji cita rasanya. Mantap. Boleh ndak Wak cerita sakete perjuangan Macia dulu sampai bisa managaan rumah makanan lah sagadangko gitu Macia. Kalau sakete ceritanya ndak sampai cerita? Mengalir sih Macia, ya kan? Sabananya untuk membangun rumah makanku butuh waktu dan perjuangan yang luar biasa. Keluarga Ambo dulu memang sudah menggalih nasi juga, mulu dari ama. Oh gitu. Dulu tahun di bawah tahun 70-an amakku lah menggalih nasi juga. Di kampung? Di Palembang, di Medan. Kemudian nenek Ambo dulu pernah aja jadi tukang masaknya Belando. Iya. Di zaman Belando, nenek jadi tukang masak Belando. Kemudian tahun terakhir amak menggali nasi itu tahun 86 di Ben Hill. Oh, di Ben Hill. Di Ben Hill. Waktu itu sederhana, masih kecil, masih nempel di dinding BRI, Bank BRI. Di pavilion gang gitu aja. Dek karena amak ada kendala, kakak tabrakan sehingga amak untuk merawat kakak pindah ke kampung balik. Waktu itu macam masih ketik. Masih SMP, baru masuk SMP. Oh, macam lahir di Siko? Enggak, macam lahir di kampung Meninjau. Di kampung. Kampung macam Meninjau. Berarti lah merantau lain ikut dari Jawa, dari ketik. Jadi dari kecil kami kok dilahirkan dari keluarga yang tidak punya. Jadi keluarga yang miskin, sangat miskin. Bahkan waktu macam lahir pun kami lah ada 8 bersaudara begitu macam lahir. Keluarga besar macam. Dan makan pun harus dibagi. Masa iya? Harus babagi. Enggak terbayang deh kan? Makan bajamba gitu. Enggak, untuk mano tuh enggak ada babarih, enggak ada jankan untuk pemakan nasi gitu. Barih itu enggak ada. Barih itu enggak babali tuh. Enggak bisa membali barih. Enggak lo bisa menyalang, enggak ada orang mempasalangkan barih. Iya. Gitu. Malah udah salang barih. Enggak bisa berutang karena enggak ada orang nanti cayo memperutang kan. Akhirnya kakak Ambo yang paling tua pai ke sawah. Di sawah itu waktu itu habis orang panen padi itu ada salibu namanya. Salibu. Siap menyediak padi. Iya, tumbuh padi beliau kan. Salibu. Boleh di kami-kamihan kita. Pilih salibu itu. Sudah tu basangrai, barandang salibu tu, batumbuak, bamasak, jadian bubuk, itulah yang kami makan. Serius aja? Serius kan, enggak cerita untuk lama-lamaan cerita atau enggak kadang otak gitu. Memang terjadi dulu yang terjadi. Tamat SMA macam harus membiayai karena orang gaya lah enggak mampu untuk bekerja. Macam pendidikan sih kok? Macam SMA di kampung, di SMA 1 Bukit Tinggi. SMA 1 Bukit Tinggi. SMA 1 Bukit Tinggi. Alumni. Ya. Berarti rutin macam 3 tahun gitu. Iya. Siap. Di yang acara halal bihalal itu lintas angkatan silaturahmi sama 1 hadir tadi. Alhamdulillah. Mantap. Nah, besok kok di Oktober di Manggala Wana Bakti. Di Siko. Wah. Siap. Kemudian dengan hidup yang susah, macam waktu itu harus mengambil upah ke sawah, membuat kue, baju ke kadai, balatak ni kadai, kemudian memasak pagi-pagi macam harus masak untuk makan keluarga, barang pergi sekolah jalan kaki, pulang sekolah pergi ke sawah, pulang dari sawah membuat kue balik. Betul itulah kehidupan sehari-hari untuk membiayai makcik dan orang tua. Kemudian
SMA macam dapat dek karena lain nilai rancak lain juara. Oh, ada pernah juara 2 loh, juara 1 saya tahu ya. Serius? Woi, memang leman colok kalau masalah akademik dari dulu saya. Jadi lain dapat dia sama satu tinggi, kemudian dek awak lah terbiasa jadi pembantu lah terbiasa hidup susah. Dia tinggal aja orang, tinggal kos. Awak ketika kos tu Karajo ibu kos tu dibantu dia Pak. Sehingga akhirnya orang ibu kos sangat sayang kok makannya Makanlah. dimbaunya macam ya panggilan macam waktu itu si Tison tadi lah makan Pak. Tunggu lu. Mirip Tison ya. Serius? Awak kasih dulu penganak tadi macam. Kok Tison? Penganak langsung kasih Mike Tyson. Sen makanlah aja. Jadi untuk makan nak mikir itu. Siap, Uang aman. kos pun nak mikir. Sampai tinggal aman. Aman. Dan kebetulan dekat dari rumah sekolah, jadi tidak pernah Tinggal jalan kaki, tak perlu kaki bongkos. ke sekolah. Terus pulang sekolah tu macam ambil upah menggilang lado di pasar. Oh, Pasar aduh, bawah. baru. Di pasar bawah tu Karajo ambil upah. Ini kopi Aceh kan? Ya. Itu macam. Iya, lanjutkan. Beko kalau itu untuk hari-hari biasa macam hilang ambil upah hilang lado. Bisa sampai 50 kilo sehari itu. Wih, tuh. Iri kapasitas. Batu lado kan kadang tuh. Bilang di tangan. Enggak aja mesin dah. Enggak, di tangan. Orang kan kalau orang Bukit itu lebih suka di tangan. Rasunya beda macam. Beda. Batu. Beda. Kalau Sabtu Minggu macam pulang ke Maninjau, magih bakar untuk emak kan, bakar belanja untuk di rumah. Oh, bakar aku piti. Ya, tidak piti puas. belanja, tidak puas. Ya, siap. Kemudian macam baik mencari limau, cari Aduh, juga galih macam. gitu, mencari galih, beli limau kambing atau limau kape atau limau sundai. Ya. Dapat itu beko hari Minggu tu seharian total macam mencari tu. Terus beko Senin pagi ke Bukit Tinggi, Harmonis. Bawa barang tadi, bawa barang dagangan tadi. Sebelum pergi ke sekolah, pergi ke pasar dulu, antan ke kadai itu kan, tukang limau di pasar bawah tu. Berarti enggak ada di pemain macam ya. Oh, enggak ada. Kalau mereka kawan kan macam jam masuk remaja macam habis untuk ada masa bahagia masa remaja. untuk berjuang Karena berjuang. Enggak kalau kawan-kawan main cabut, main biliar, macam tak pernah. Sekolah pun macam tak pernah cabut. Macam tamat SMA. Waktu itu dapat kuliah di kedokteran Unan. Kedokteran Unan, beasiswa. Enggak beasiswa, ada siswa undangan. Ya siswa undangan, sorry. Cuman sayangnya karena macam orang bangsa tak ada yang membackup macam untuk biaya kuliah gitu kan. Sehingga cuman kuliah 2 bulan macam tak sanggup ledo. Oh, lima coba 2 bulan. Sekolah 2 bulan anda sanggup, akhirnya kebetulan ada lowongan pekerjaan jadi sales waktu itu dan di Bukit Tinggi dan macam dapat gitu. Dan gajinya gitu waktu itu alhamdulillah gadang tahun 93 tu gajinya lah 600.000, sementara gaji orang kerja di bank sih 250.000 nya. Oh, lah 2 kali lipat. UMR orang waktu itu baru 3.000 sehari. Iya. Nah, jadi waktu itu gaji macam sangat menurut macam menarik banget aja. Daripada sekolah aja lah sekolah Jadi baik Karajo iya. Saya langsung jalan pintih lah ya. Terus Karajo di situ 3 bulan. Ya alhamdulillah sih dari gaji pertama tuh macam bisa mempeloi rumah. Oh, siap. Nggak tahu perusahaan tuh collab. Oh, siap. Collab dan berhenti. Saya berhenti situ, pergi macam ke Jakarta. Baru ke Jakarta lah. Tiba di Jakarta, macam mencoba melamar Karajo waktu itu di Levi's. Levi's store-nya atau Levi's, pabriknya? Factory-nya. Kemudian baru seharinya ndak lantai kan macam itu. Karena Gaji 3.000 sehari. ya. Sudah tuh uang makan 800 jadi 3.800. Awak di situ yang di manajernya kan. Lebih ke pressure, lebih ke tekanannya lebih ya. kepada tekanan mentalnya. Walaupun macam lah biasa bekerja keras, tapi katiku awak di binatang orang tuh Itu beda judul. walaupun kan? bukan macam yang di binatangannya, tapi karyawan lain. Secara tim. Suatu saat mungkin pasti tiba di macam nanti gitu. Iya. Kayak macam. Terus macam berhenti, macam coba Karajo lain dan akhir alhamdulillah dapat Karajo di Ajinomoto. Mulailah macam bekerja di Ajinomoto. 9 tahun lamanya macam Karajo. Wih, lama aja. Berarti nyaman mana di situ ya? Alhamdulillah selama 9 tahun itu pula macam selalu mendapatkan nilai A dan AA.
Jadi Honda A plus, Honda A. Itu tuh nantinya berguna untuk jenjang karir atau kenaikan Oh. grade awak kan, Siap, kenaikan siap. grade jenjang karir dan gaji otomatis. Oh, itu pasti ya. Waktu itu Macet sangat puas dengan diri Macet, keluarga pun sangat bangga. Macet sudah bisa merubah kondisi keluarga. Nah, karena Macet tidak bisa kuliah, jadi kemanakan Macet yang di bawah Macet yang mulai tamat sekolah, Macet kuliah sadu. Ibaratnya balik dandam kok Ya, baca. mereka harus kuliah. Iya, siap. Walaupun Ranggai tidak mampu, Macet harus terdepan untuk membela mereka supaya bisa mereka kuliah. Harus. Waktu Macet sekolah, tidak ada orang membantu Macet ada. Bukan berarti Macet harus dandam lo ke keponakan. Aden sih sekolah tidak ada kebiayaan. Masa Aden lo Malah tuh jadi pelajaran tuh, Macet. Jadi pelajaran Macet. Macet nanti butuh orang yang bisa diajak berunding. Siap. Nah, siapa orang yang bisa diajak berunding adalah orang-orang yang ketika awak lah bisa membantu. Nah, tentu kalau nyelah gadang lo bisa berunding jenyo. Iya. Kalau nyo pengangguran pula atau nyo jadi petani pula bawa ke bayu Itu jenyo. tidak nyambung gitu, tidak dapat solusi, tidak dapat apa. Makanya Macet berprinsip Macet tidak kuliah kemanakan Macet harus kuliah. Harus bagaimanapun juga ndak air talang di pancuang, ndak ikan kuciang di dabiah, ndak kayu janjang di kapiang. Betul. Tidak mantan nang membunuh hak do gitu baca. Nah. Oke baca. Oke. Jadi apapun caranya kemanakan harus kuliah. Dan Macet harus bisa membahagiakan orang. Dan satu doa Macet pun cuma itu, Macet ingin ya Allah beri kesempatan kepada hamba untuk membahagiakan orang tua hamba. Siap. Itu sedoa gitu kan. Sampai kini lah ada 8 balih orang yang tamat kuliah gitu kan, yang Dek tangan bantu. Macet. Ya. Siap, alhamdulillah. Ya, tentu tidak lepas dari campur tangan orang tuanya. Yo, Tentu yo. sepandai-pandai mencancang sangkalan juga dengan kanai kan. Walaupun Macet bantu, pasti orang tuanya pasti yang lebih banyak. Tapi adalah kontribusi di situ gitu baca ya. Tapi yang pasti Macet pengen menjadi seorang mama yang utuh, seorang mama seutuhnya di Minangkabau. Kalau paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggokkan bau menurun kasaruaso tanam siriah di ureknya. Tuh. Anak di pangku kemanakan di bimbing. Orang kampung dipatenggangkan tenggang nagari jan binaso. Tenggang sarato adanya. Itu Macet pakaikan. Itu menjadi falsafah hidup bagi Macet dan itu harus Macet pakaikan. Seumur hidup Macet harus Macet pakaikan. Ketika Macet tidak beranak, Macet tidak sedih dah. Macet tidak ada beranak dah. Nah, kebetulan tidak ada beranak. Sampai saat ini Macet tidak ada beranak. Adona anak lah meninggal. Lah meninggal. Lah. Jadi tidak ada beranak bukan berarti kiamat untuk awak. Masih ada kemanakan. Ketika anak tidak ada yang kadi pangku, maka jadikanlah kemanakan di pangku, alihkanlah kemanakan di pangku gitu kan. Kalau wak tanam siangan, wak tanam ilalang, jangan diaruk padi ketumbuh. Oke, siap. Ketika wak tanam keburukan, jangan akan berharap awak kebaikan akan tumbuh. Padi mana? Jadi itu harus menjadi prinsip ya Wak. Kemudian tahun sampai akhirnya 2003 Macet buka rumah makan di Pasar Minggu. 2003. Alhamdulillah waktu itu lah cukup ramai, orang juga suka dengan masakan Macet gitu kan. Terus cuman beberapa bulan karena istri Macet kena liver. Kena livernya harus pulang kampung. Dia pengen istirahat pulang kampung, tapasul lah Macet juga harus pulang kampung. Jadi tutuplah kadaiko, dialihkan alihkan usaha Macet menggalih waktu itu bibit-bibit tanaman sama racun-racun tanaman di kampung. Siap. Sampai akhirnya karena Cok meninggal istriku mulai agak mulai tidak merasa nyaman ya. Karena tinggal suaminya sementara nya sakit gitu kan. Akhirnya Macet berhenti mengalah itu. Macet coba pembibitan ikan di Maninjau. Karena Maninjau itu kan sentra penghasil ikan kan. Iya betul. Jadi Macet cobalah membibit anak nila, pembibitan ikan nila. Prinsipnya ketika rasaki itu akaja, tapi ketika alun kecil Allah alun tibur. Tak bisa juga gitu ya. Kalangi bana wak menjamu nan kalau indak kakariang tu indak ya. Siap. Sebentar Macet sebelum perbincangan nota lama aku lanjutan abai lah didendang lah gak sepukuas dari Macet. Kabar suara Macet aku masuk kategori ke dapur rekaman ya. Bisa. Dapur masakan. Dapur masakan lah pasti ke dapur rekaman. Laku lah Macet. Siap.
Simpanglah ampe Sukoma nanti, Padang tujuan Iya. dan Jopin Naga. Di sinan dulu adia bajanji arek bakato bana. Di sinan dulu adia bajanji arek bakato bana. Stabil sih suara Macia. Stabil. Penekanannya tuh dape. Pitch control. Dape sih. Oh, dia lebih lo Aman, daripada aman. Mama Bertale. Jadi nggak ada salahnya Mak Cia sekali mencoba merekam suara Mak Cia, buat video cover, buat di Instagram, upload di YouTube. Di YouTube ya. Nah, eksis lah Mak Cia. Setelah istri meninggal, karena anak meninggal, istri meninggal, jadi macam agak down. Akhirnya untuk menghibur macam itu, adalah kamanakan majak macam pergi ke luar negeri. Luar negeri lah bang, abang harus harus bisa menghibur diri. Iya. Jadi Iko berarti dalam niat awal ku liburan, bayi mencari refreshing, Iya. bukan cari karajo, bukan merantau. Diajaknya lah kan waktu itu kebetulan ada Indonesian Day di Amerika, California. Jadi ada pertunjukan tari-tari sehingga Minang. Tari seluruh Indonesia. Oh, siap. Macam ikutlah di dalam itu rombongan itu, daftarlah ke situ. Ada 26 orang yang ikut. Macam itu waktu itu ada 3 tari Piriang, tari Kalimantan, sama tari Saman. Terus latihan lah sebulan penuh latihan menari gitu kan. Lah siap-siap arangke visa undangan lah keluar dari Gedung Putih. Waktu itulah tanda tangan George Bush, lah tanda tangan Arnold Schwarzenegger waktu itu Sebagai wali kota. sebagai gubernur California. Nyalah tanda tangan, kita akan hadir mengisi acara di California gitu, Indonesian Day. Wih, Pas mengambil visa tuh gagal. loh, Betul macam hanya karena gara-gara pembiayaan. Waktu itu orang kedutaan bertanya siapa yang membiayai keberangkatan. Kepala rombongan menyebutkan sponsor dari Jarum. Kebetulan orang Jarum ada kan. Terus ternyata menurut undang-undang mereka tidak bisa, harus dibiayai oleh negara. oke. Akhirnya gagal. Cancel? Gagal. Samo sadonya cancel. Sadonya cancel. Akhirnya daripada gagal kemari, macam alihkanlah ke Eropa. Oh, jadinya berangkat keluar ke Eropa. Berangkat ke Eropa melalui agent, agak tertipu juga sih seketik gitu kan. Tapi macam tak banyak yang tertipu, orang lain banyak tertipu. Karena yang kabar berangkatnya macam itu ada hampir 5 orang. Akhirnya yang berangkat dia macam itu cuma bertiga. Oh gitu, jauh lah. Yang lain kena tipu sendiri. Padahal membayi itu serunya. Jadi judulnya tuh Cak ke Eropa kok. Nah, ke Eropa itu macam lah untuk oleh Karajo lah. Oh, lah niat karajo. Karajo so, ditawarkan waktu itu Karajo di Eropa, Karajo restoran atau di perkebunan. Tentu dengan senang hati karena restoran memang basic Wak memasak. Passion di situ ya kan. Jadi berangkat lah ke Eropa waktu itu lah minta izin keluarga semuanya keluar visa kan masuk berangkat ke Prancis. Kalau tiba di Prancis agent yang menjanjikan Karajo tadi yang mau urus visa tuh tidak bisa dihubungi kan. Oh lah. Nyoblokir dan nyobatalkan serunya kan. Akhirnya tapasul lah macet di Paris tuh nginap di hotel. Bayangkan nginap 1 malam di Paris hotel biasa saja 200 euro. 3 juta semalam. Semalam 3 juta. Semalam. Bayangkan. Akhirnya tidak taluk kalau acok-acok hotelku gitu. Akhirnya malam kedua sih kami macam lah lalu di Emperan. Oh. Di Emperan stasiun terus. Nah, karena makan pertama kami makan roti kareh di supermarket. Tidak tahu dong gitu cari nasi. Akhirnya basobok lah rumah makan Cino. Ada nasinya. Ada nasi gitu kan. Nah kebetulan waktu jadi sales di Ajinomoto macam
Barajalo mengecek bakso Cino. Oh gitu. Nah, jadi bisa saya kata bermodalkan itu macam bali nasi, akhirnya macam otak aja nyo dari mana sih Indonesia. Ah tuh, oh Indonesia mengajar itu macam otak lah macam kena tipu segala macam. Ayo sudah karajo siko salah kan, siko salah karajo, dia karajo lah macam di Perancis. Jadi tukang cuci piring, tukang bersihan kubak buah, kubak bawang, bersihan sayur dan motong-motong daging gitu. Barik sih, tapi tidak ada pokoknya. Aman dulu kok, posisi aman dulu ya kan. Nah, terus diagihnya waktu itu gaji sehari 25 euro. Nah, 25 euro itu berkisar sekitar hampir ratus 50-an, hampir ratus 50.000 gitu. Ya, hampir ratus kurang lah. Tapi bagi macet itu lah kadang gitu kan. Nah, terus dia karena macet batigo, yang dua lain tidak bisa, tidak diterimanya kerajaan, cuma macet yang bisa kerajaan. Iya. Nah, terus 3 bulan di situ karena razia macet harus kabur. Karena kan ilegal, statusnya ilegal ya. Status ilegal. Cek kabur ke Belgia, di Belgia karajo di perkebunan timun kok. Kita kayak saja macam. Jauh ah. Oh, kok pakai cek di condet cek. Kan beda negara. Beda negara. Macam naik bus waktu itu Euroline. Terus apa ke Belgia kerja di perkebunan timun. Lain taluk lo 3 bulan masuk jam 6 pagi keluar lo jam 8 malam. Marung kuat sebentar itu timun. Enggak boleh tagak kan marung kuat sih gitu mambiak timun gitu. Kau pinggang pun tara suar. Iyalah. Nah, terus bayi tiba lo pemeriksaan lari lah macam ke Belando. Bolan dulu lah. Cuman dari Belgia ke Belando tuh macam jalan kaki. Gunungan ya. Naik turun gunung. Serius? Serius, karena kan tidak terlalu jauh lah itu. Oh, tidak dakek lah. Tapi ya beberapa jam lah, 8 jam lah macam jalan. Berarti masih status ilegal juga ya? Tiba di Belando status ilegal juga. Terus dari Belando rupanya tidak bisa diterima. Orang kawan yang Belando itu mengecek tidak bisa, Belando sedang ketat terhadap imigran, sehingga kami pai ke Hamburg, ke Jerman. Di Jerman macam lebih karajo 6 bulan di rumah makan Cino. Nah, di situ tuh juga tidak nyaman karena yaitu tadi karena ilegal ya, was-was kan. Akhirnya macam cari tahu lah baca caranya supaya bisa legal. Ya. Nah, jadi dia tahunya lah di Bosco, pailah ke Skandinavia. Skandinavia lebih mudah. Pai ke imigrasi atau ke kantor polisi minta swaka. Oh, swaka. Minta perlindungan ya. Akhirnya Ngecap putuskan pergi ke Swedia. Di Swedia ternyata apa yang dikatakan orang itu terbukti. Mereka baik-baik benar, luar biasa baik. Langsung diurus. Langsung. Air putih lebih baik. Kopi lebih sempurna. Kopi lebih senja. Ya? Lebih indie ya. Nah, senja dan kopi ya. Jadi alah caranya sementara macam harus membiayai orang kaya di kampung, biayai kebanyakan kuliah. Nampak lah di macam di sini di botol-botol, setiap botol kemasan itu ada tulisannya recycle dan ada mata uangnya di situ, berarti bisa ditukar. Oke. Nah, jadi botol-botol kosong kok di situ ditukar dengan harga Rp1.500. Jadi nampak kok ada tuh. Kalau kaleng bir tuh Rp750. Ya, ada masing-masing. Kalau botol gadang 2 kronor atau Rp3. Yang ada macam orang Minang. Nampak di macam peluang pitih. Kok kama ditukarnya? Ya. Pengen tahu macam tanya-tanya lah kawan-kawannya di sini. Bisa ditukar di supermarket sini kan. Ternyata macam pai ke supermarket ternyata macam cari orang nambau kan. Membawa botol ke supermarket itu saya lihat bisa nyom masukan ke mesin sudah itu dihancurkan di mesin keluar struknya baik ke kasirnya tukar di kasir. Lah pulang macam di sini tuh tong sampah kan bersebaran banyak. Bela mengakai bawa plastik gadang kantong plastik sampah tuh macam biaya tuh.
Oh, betul-betul. Bara dapat hampir ratus kronor. Itu sekitar 600.000 ya. 600.000-an. Ya, 600.000 di Indonesia kalau kadang bana tuh. Sampai kini mode itu enggak Mak Cia? Iya. Berarti kalau untuk sanak-sanak nan Taman Cubo boleh kan? Payah merantau ke apa tuh? Kalau nak malu ya. Kalau dibaca kan daripada malu dibawa pulang, ancak rantau di Pajawah. Weh, Ah. sama aja lagu. Siapa rantau nampak jauh ada sah? Ya, Yes. Sehingga sebulan tu dapat macam PT 60 juta. 60 juta rupiah. Dan itu macam kiriman ke Indonesia. Hanya dengan itu Mak Cia? Iyo. Takut ya beko karena nolo kan ya di razia beko dapat PT itu ilegal atau apa Kirim. diambil kan macam kirimlah pulang ke Indonesia pakai Western Union. Jadi sana pikir ulang lah lihat kalau bina kan sampai 60 juta sebulan. 7 tahun macam di Eropa. 7 tahun berarti. Nah, ketika itu tuh amak sakit. Mak Saki. Mak sakit, jatuh di kamar mandi dan adik-adik dengan kakak tidak ada yang sanggup mama liaru. Padahal dia babysitter bagai perawat, tapi perawat pun tidak bisa pakai tangannya. Akhirnya amak ngecek pulang lah. Jadi macam pulang, betul. Macam cuman yang bisa merawat amak. Kalau tidak jam macam, dia nak makan dah. Woi. Kalau tak jam macam, dia nak mau mandi dah. Ya. Pas sama ke meninggal tu aciknya. Uang jangan pai hijau ke luar negara lah. Di Indonesia saya lah. Di Indonesia titih masih ada di Indonesia. Ya. Cari rezeki lah di Indonesia. Tak bisa beko. Kalau orang jauh-jauh tu beko orang banyak para luar. Terus tak tanam lah dia. Jadi ketika mak meninggal tu, nah akhirnya ada yang menawarkan tempat di Kalibata aku kasih Wan. Ya. Kanak-kanak tu kan? Ya. Si Wan lah dulu bekerja sama Jo Dadoni kan untuk buka kedai di Kalibata. Ternyata tidak jalan do gitu. Ya. Tidak jalan. Sementara yang masak kan anak buah. Itu adalah Mak Cia mereknya tu. Alun. Dadoni baru. Dadoni. Nah, terus ambo coba lah rubah. Ambo tak ambil alih karena Doni angkat tangan. Ya. Yang angkat tangan dia tarik diri, ambo yang mambiak. Oke. Dia akhirnya ambo minutes lah warung itu. Yang tadinya omsetnya cuma 250.000 sehari atau 200.000 sehari. Nah, di tangan Macia mulai naik. Mulailah 700, 1 juta, 1.500.000 taruh sampai akhirnya sampai 27 juta sehari gitu. Iya Mak Cia. Terus ya alhamdulillah dan Macia tetap mempertahankan konsep Macia menggalih tuh bagaimana orang tuh bisa nyaman makan di Lapawa, menganggap itu masakan ranggainya surang di rumahnya sendiri, tidak takut kemahalan, tidak takut tidak sehat. Kok Macia jago dari segi harga, Macia berikan harga yang Sangat friendly. murah daripada yang lain. Iya Mak Cia. Kemudian dari segi rasa, Macia bisa jamin rasa di kedai Macia itu jauh lebih enak. Serius Mak Cia. Serius. Nanti bisa buktikan. Mari ya. kita buktikan. Kemudian dari segi pelayanan, Macia jadikan mereka adalah raja dan Macia minta ke karyawanku seluruhnya jadikan pelanggan adalah raja. Manjakan. Bahagiakan mereka. Dan Macia selalu berkomunikasi dengan pelanggan. Sekarang kan mereka adalah kawan Macia. Jadi nyaman gitu Mak Cia. Alhamdulillah kini kami lah ada 6 gerai 6 gerai. outlet dan insya Allah akan membuka 2 outlet lain. 6 di kawasan Di Kalibata City 3, 2 di Pancoran, 1 di Kemang dan akan buka lagi di Mega Kuningan Cilai di Sokodel, kemudian di Bandara Terminal 3. Tunggu saja nanti di Terminal 3. sana hati menangan. Kadai Mak Cia ya. Tetap tuh brandnya Mak Cia. Kadai Mak Cia sadonya dah. Dari hasil kadai ko, Mak Cia berprinsip seperti itu tadi. Ado kau untuk anak, ado kau untuk kemanakan, ado kau untuk orang kampung, ado kau untuk adik, ado kau untuk nagari. Wih, mantap. Sisihkanlah iko untuk nagari. Iko apapun kegiatan nanti di nagari awak tak boleh tinggal. Iyalah. Apapun kalau ada orang yang berkeluh kesah, berilah jawaban terhadap keluh kesahnya tu. Ketika ada orang merengek, pujuk tangihnya. Tanyuan Ketika orang bersedih, hiburlah ini.
Jadi itu prinsip. Siap. Ketika orang minta tolong, berikan pertolongan. Tidak mungkin orang minta tolong kalau tidak butuh pertolongan. Itu pasti karena nyo butuh, maka nyo minta tolong. Nyo meminta karena butuh, berikanlah ketika orang. Berikan hak orang. Bisa nggak Mak Magiah semacam quote lah yang bisa memotivasi untuk memulai usaha atau nyo masih sedang berusaha cuman usahanya mode itu atau yang kaman coba pai marantau semacam mode itulah Mak. Baiklah. Prinsipnya seperti apa yang telah diajarkan di agama Wawa, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau inyo tidak merubahnya. Itu Nah, jadi berusahalah merubah diri Jawa, berusahalah bangkit, berusahalah hijrah dari kemiskinan, hijrah dari kebodohan, hijrah dari segala macam yang buruk-buruk, hijrah kepada yang baik-baik. Nah, belajar, jangan pernah menyerah, karena halangan dan rintangan itu pasti akan dihadapi. Dan jadikanlah halangan dan rintangan itu seperti kata pepatah Hawa, jadi si tawa aja si dingin. Jadi untuk pengobat di awak ketika susah, jangan sampai ketika ada kendala awak langsung menyerah. Jangan, tidak boleh menyerah. Kemudian bailimulah serupa ilmu padi, makin barisi makin marundua. Jangan sampai ilmu anti labuang, semakin berisinya semakin mencingoa, semakin pongah. Awak tidak ada apa-apanya dibandingkan yang menciptakan awak. Siap. Lalu kenapa kita harus sombong? Gitu? Kenapa awak harus angkuh? Gitu? Tahu pepatah Minang, panakiat pisau sirawi, kagalah batang lintabuang, salodang jadikan niru. Kok satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang menjadi guru. Belajarlah kepada alam, belajarlah kepada sesuatu yang terjadi oleh alam, karena salah satu wahyu Allah itu ada alam. Wahyu Allah yang bisa kita baca Al-Quran, wahyu Allah yang bisa kita lihat adalah alam. Jadi belajarlah pada alam dan kembali awak. Jangan pernah menganggap diri awak sempurna, jangan pernah menganggap orang lain itu punya kelemahan, karena di setiap kelemahan itu adalah kelebihan. Ingat kata pepatah Minang, nan kuriak kendi, nan merah sago, nan bayak budi, nan indah baso. Kok satampo kapapan tuai, nan kaciak kapasak suntiang, nan lurih katangkai sapu, nan bungkuak katangkai bajak. Panarahan kakayu api, abunyo kapupuak padi. Buto pambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan patah pangajui ayam, nan lumpuh paunyi rumah, nan kayu basalang tenggang, nan cadiak tampe batanyo, nan kuwek tampe karajo. Aduh sorry. Nan bansai bakasiah sayang. Jadi masing-masing kodo fungsinya. Dan bakalan ada yang siu-siu. Ada yang siu-siu. Allah ciptakan sesuatu itu pasti ada manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kopi macam apa? Kopi macam apa? Enggak baca. Air putih jauh lebih baik. Kopi saya sekali enggak ada. Mudah-mudahan otak lama yang sepanjangku bisa bermanfaat untuk sanak sadonyo, untuk ambo pribadi, untuk Macia. InsyaAllah mudah-mudahan bisa membawa perspektif baru, motivasi baru untuk awak memulai sesuatu. Mudah-mudahan diri awak semakin sukses dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Ya, mudah itulah kurang lebih ya. Akhir kata sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawi satiran tau batua dan cubo pai marantau untuk orang-orang nandem cinto kolai tabangki batang tara